Sejumlah bukti dan petunjuk telah dikumpulkan kepolisian terkait kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Korban diduga dibunuh oleh anggota TNI Angkatan Laut berinisial J. Saat ini kepolisian masih berkoordinasi dengan Polisi Militer Angkatan Laut untuk menyerahkan berkas dan barang bukti terkait kasus tersebut. Polisi juga memastikan bukti yang dikumpulkan telah lengkap. Dalam kasus ini polisi sudah memeriksa 5 saksi, namun belum termasuk terduga pelaku. Itu kita saat ini sudah mengumpulkan data bukti, petunjuk-petunjuk. Nah, rencana nanti kami akan berkoordinasi dengan Pom AL. Sebelumnya, Juwita, seorang wartawan media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ditemukan tewas di kawasan Gunung Kupak, Banjarbaru. Kematian Juwita sempat disebut akibat kecelakaan tunggal. Namun, hasil penyelidikan kepolisian ditemukan beberapa kejanggalan. Polisi menemukan beberapa luka lebam bekas penganiayaan pada tubuh korban. Juwita diduga dibunuh oleh oknum TNI berinisial J yang tak lain kekasih korban. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Penggerebekan produsen petasan ini dilakukan aparat Polres Bangkalan di 3 lokasi berbeda secara berurutan, yakni di Kamal, Aborbaya, dan Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Dari 3 lokasi ini, polisi mengamankan 900 lebih petasan siap jual dengan berbagai ukuran hingga berukuran 1,5 meter. Polisi juga menemukan berbagai bahan pembuatan petasan, mulai dari serbuk mesiu, potasium, hingga serbuk arang yang dibungkus kardus maupun plastik dan karung. Dari penggerebekan itu, polisi menahan 10 orang warga pemilik tempat produksi dan peracik bahan-bahan berbahaya. Bersama barang bukti yang ditemukan, para tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Bangkalan. Dengan inisial K ini ternyata ya, selain dia menyiapkan racikan serbuk yang juga dijual kepada orang lain, yang bersangkutan juga membuat mercon. Dari 3 TKP? Total 10 tersangka untuk 3 TKP. Saat ini kami tahan. Razia petasan ini sebagai respon atas keluhan masyarakat yang resah seiring maraknya bunyi petasan sejak awal bulan Ramadan. Hasil razia petasan ini untuk sementara diamankan di Mapolres Bangkalan hingga nantinya akan dimusnahkan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Panik saat hendak ditangkap polisi, seorang pelaku pencurian dengan pemberatan terpeleset dan tercebur ke dalam sumur sedalam belasan meter di Desa Merantau, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku berusaha kabur lantaran rumahnya sudah dikepung polisi. Meski terjatuh ke sumur yang cukup dalam, namun pelaku tidak mengalami cedera serius. Pihak kepolisian kemudian segera mengevakuasi pelaku dan mengamankannya ke Polsek untuk diperiksa. Dari rumah pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti hasil curiannya. Dari Kepahyang, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Petugas gabungan yang terdiri dari Polsus Rutan dan anggota TNI Polri merazia rumah tahanan Rutan di Rembang, Jawa Tengah. Razia ini untuk mencegah warga binaan membawa ponsel maupun narkoba. Petugas menyisir satu persatu blok tahanan dan meminta warga binaan keluar sel. Petugas lalu menggeledah ruang tahanan mulai dari bawah tempat tidur, lemari pakaian, serta peralatan alat makan. Setiap sudut ruangan tahanan juga tak luput pemeriksaan petugas. Hasil razia ini petugas menemukan cukup banyak benda tajam seperti paku, gunting, dan pecahan kaca. Puluhan sendok, potongan kayu, dan korek api turut diamankan karena termasuk barang yang dilarang. Namun hingga razia selesai dilakukan, ponsel dan narkoba tidak ditemukan. Kita ambil, dikhawatirkan untuk digunakan senjata dalam keadaan mereka emosi, berkelahi. Kita mengundang APH untuk ikut sinergi. Razia ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban luka maupun jiwa jika terjadi perkelahian antar warga binaan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musafa, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak siang mengakibatkan longsornya tanah di bantaran jalur kereta api antara stasiun Ciamis, Manonjaya.
Longsornya tanah di kawasan itu membuat PT KAI Daob 2 Bandung terpaksa harus menghentikan perjalanan kereta api di jalur selatan. Ribuan pemudik dari stasiun Bandung harus tertunda keberangkatannya dan dialihkan ke jalur utara. Hingga kini baru 2 kereta yang bisa dialihkan ke jalur utara. Pengalihan jalur ini menambah waktu tempuh kereta menjadi 2 jam lebih lama. Menurut manajer Humas Daob 2 Bandung, Kuswardoyo, petugas masih melakukan perbaikan jalur akibat longsoran tanah. Ya, jadi begitu tadi kami terima informasi pukul 15.50, maka kemudian tim dari kami, dari KAI segera ke lokasi, melakukan normalisasi terhadap kondisi di lapangan. Saat ini kami masih melakukan pekerjaan di sana, tentunya kami berharap PT KAI Daob 2 Bandung berjanji terus berupaya memperbaiki jalur kereta api yang amblas agar lebih lancar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis MBG menjadi salah satu program terbesar di dunia dan telah menarik perhatian para pemimpin internasional. Banyak pemimpin dunia datang ke Indonesia dan menyatakan ingin mencontoh program MBG ini. Pernyataan ini disampaikan Presiden pada acara peluncuran peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden menekankan program ini bukan sekedar kebijakan, tapi panggilan moral untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Kita berani karena ini adalah sesuatu panggilan, sesuatu keharusan. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar. Anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Program MBG sendiri telah dimulai sejak Januari 2025 lalu. Program ini telah menjangkau lebih dari 3 juta anak. Pemerintah menargetkan seluruh anak dan ibu hamil dengan total penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang dapat menikmati program ini akhir 2025. Kenapa saya dipukul? Kenapa saya dipukul? Kenapa saya dipukul? Oke, saya kenal. Pria bersajam terlibat cekcok dengan warga di Desa Jelegong, Bandung, Jawa Barat. Pria mengatasnamakan Karang Taruna langsung datang ke rumah warga menanyakan proposal THR titipan. Video, kenapa saya dipukul? Saya kan baik-baik. Dalam keadaan marah, pria bersajam merusak pagar dan kaca rumah saat mengancam warga tersebut. Beruntung tindakan dilerai warga sehingga tidak terjadi insiden yang membahayakan nyawa. Kemarahan pria mencuat lantaran dirinya dipukul warga di bagian bibirnya hingga terluka. Aksi pencurian paket milik kurir ekspedisi di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Warung Jati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan terekam CCTV. Dari rekaman kamera pengawas terlihat pencuri berjaket ojol dengan santai membawa kabur satu karung yang berisi 19 paket ke arah Jalan Kalibata Selatan. Sedangkan saat kejadian korban tengah melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid. Atas kejadian tersebut korban melaporkan kasusnya ke polisi. Kebakaran yang melanda sebuah warung di Pasar Lontar, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut 2 orang mengalami luka bakar. Kebakaran bermula saat pemilik warung sedang menggoreng, namun ada kebocoran gas yang menyebabkan ledakan. Sejago merah baru dapat dijinakkan setelah 14 unit mobil pemadam dan 70 personil diterjunkan ke lokasi. Sejumlah pemudik yang tak sabar terjebak macet, nekat melewati jalan tikus yang diarahkan oleh warga. Namun bukannya lancar, kendaraan mereka justru terjebak di medan lumpur berbatu. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bemper depan karena kondisi jalan rusak yang bersebelahan dengan saluran irigasi. Antrian kendaraan pemudik pada puncak arus balik H-3 di Jalan Raya Songgom, Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi sepanjang 5 km. Hal ini disebabkan membludaknya kendaraan keluar tol Pejagan menuju Purwokerto dan adanya pasar tumpah di jalur arteri. Berapa lama di sini, Pak? Antrinya, Pak? Ini 3 jam. 3 jam. 3 jam? Ya. Berarti keluar Pejagan jam berapa? Keluar Pejagan jam 3 malam. Jam 3 malam? Ya. Sama tahun kemarin parah mana, Mas?
kurang lebih yang ini. Parah ini berarti? Ya, ini 1 jam. Kalau yang kemarin saya belum ada kena macet. Polres Brebes telah menyiagakan personil penarikan arus dan tim urai, namun antrian panjang tetap tak terhindarkan. Antri berjam-jam di Jalan Raya Songgom, polisi pun menghimbau pemudik bersabar dan tak mencari jalan tikus yang justru menyesatkan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Ayus melaporkan. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan. Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap. Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa situasi malam hari ini di Stasiun Pasar Senen memang masih diramaikan oleh para calon penumpang atau pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Namun dapat kami sampaikan juga bahwa meskipun terlihat ramai, namun kepadatan ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Karena memang secara jumlah penumpang yang akan berangkat pun mengalami penurunan. Jika 2 hari yang lalu ada sebanyak lebih dari 26.000 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen ini, namun hari ini akan ada sebanyak 22.300 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen dengan menggunakan 42 kereta api jarak jauh. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa selama periode masa angkutan Lebaran ini akan ada 4 kereta api tambahan di Stasiun Pasar Senen ini. Dan juga dapat kami informasikan juga untuk Anda calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini selalu dihimbau untuk tiba lebih awal minimal 60 menit sebelum jam keberangkatan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya antrian di counter check-in dan juga di area boarding. Dan tentunya dari pihak KAI pun terus menghimbau agar para pemudik untuk membawa barang bawaan secukupnya. Hal ini juga dilakukan agar perjalanan mudik Anda aman, nyaman, tidak terburu-buru, dan selamat sampai ke tujuan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman, iNews melaporkan. Sementara itu, calon penumpang juga mulai memadati kawasan Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran. Pemirsa, H-3 menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, calon penumpang mulai memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Hari ini merupakan bagian dari puncak arus mudik Lebaran, yang mana hari ini masyarakat mayoritas telah mendapatkan libur Lebaran pada tahun 2025. Update data per malam hari ini sebanyak 4.100 lebih penumpang yang akan berangkat dari Terminal Kalideres ini. Dan juga dihimbau agar masyarakat menjaga barang bawaannya sehingga dapat aman dan nyaman sampai ke kota tujuan masing-masing. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rama Romadona, iNews melapor. Gelombang puncak arus mudik Lebaran 2025 memadati jalur arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ribuan sepeda motor dan mobil pribadi terpantau merayap sejak Jumat pagi. Pemandangan ini hampir terjadi di setiap titik, mulai dari pertigaan Tanjung Pura, Jalan Lingkar Karawang, Terminal Kelari, Pasar Kosambi, dan lampu merah Dawan Cikampek. Sementara menurut para pemudik, kemacetan telah terjadi mulai dari Bekasi, Cibitung hingga Cikarang dan Kedung Waringan, Bekasi. Kondisi ini merupakan dampak dari pemberlakuan ganjil genap yang diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek, serta banyak karyawan yang baru mendapatkan libur Lebaran sehingga baru bisa mudik. Untuk mengurai kepadatan, petugas dari Polres Karawang menyiapkan jalur alternatif melalui Lamaran, Telagasari, Cilamaya hingga Cikalong dan tembus langsung ke Pantura, perbatasan wilayah Subang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Jakarta dan sekitarnya, sejumlah pemudik memilih beristirahat di bahu jalan. Kondisi ini terjadi di jalur masuk rest area kilometer 275, ruas tol Bejagan Pemalang di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Meski beralas tikar tipis, kesempatan ini mereka manfaatkan untuk tidur sambil mendinginkan mesin kendaraan yang panas usai melakukan perjalanan selama 12 jam lebih. Padahal di hari normal, Jakarta-Semarang umumnya bisa ditempuh selama 8 jam. Namun di puncak arus mudik ini, mereka baru sampai Tegal. Para pemudik ini mengaku terjebak lama di tol dalam kota Jakarta. Perjalanan gimana, Pak? Oh, ramai lancar. Masih di Jakarta aja dari dalam kota sampai Cikampek lah. Masuk Cikampek ke sini ya ramai lancar ya. Puncak arus balik kendaraan yang melalui ruas tol Bejagan Pemalang diperkirakan terjadi hingga besok malam. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Perhiasan menjadi aksesori yang dicari kaum hawa untuk tampil menarik saat Lebaran. Di tengah harga emas yang tinggi, mereka berburu perhiasan emas imitasi. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat. Jelang Lebaran, toko perhiasan imitasi dipadati pembeli. Para pembeli yang didominasi emak-emak ini membeli perhiasan emas imitasi seperti cincin, gelang, kalung, dan anting. Rata-rata mereka mengaku membeli perhiasan emas imitasi untuk dipakai saat hari Lebaran. Alasannya, memilih emas ini karena harga perhiasan emas asli sedang tinggi. Warga juga mengaku sudah rutin setiap jelang Lebaran selalu membeli emas imitasi. Selain harganya murah, juga bisa dijual kembali. Kalau beli di emas asli, uangnya nggak cukup. Jadi di sini aja, nabung sambil berias sama-sama nabung. Yang penting bisa buat Lebaran. Ya, bisa buat Lebaran, besok lusa tuh bisa dijual lagi di sini. Pegawai toko menyebutkan ramainya pembeli terjadi sepekan sebelum Lebaran. Harga perhiasan imitasi relatif murah, antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per gramnya. Karena ya harganya juga murah, terus kualitasnya juga bagus. Rata-rata buat Lebaran ya? Iya, buat Lebaran kebanyakannya. Ramainya pembeli di toko perhiasan emas imitasi ini biasanya hingga H-1 Lebaran. Dalam sehari mampu meraup omset 10 juta hingga puluhan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di H-3 Lebaran 1446 Hijriah, yang mana pantauan kami hingga sampai saat ini sudah ada antrian di belakang saya. Dan memang rata-rata masyarakat ini lebih memilih berangkat pada malam hari untuk menghindari cuaca yang panas pada siang hari. Dan meskipun terpantau ada antrian, namun ini hanya sementara saja sifatnya, yang mana mereka ini hanya menunggu jadwal keberangkatan yang nantinya akan membawa mereka melalui dermaga 6 menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Adapun data hingga sampai saat ini dari H-10 hingga H-4 ini setidaknya ASDP mencatat sebanyak 500.000 penumpang sudah diberangkatkan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, melainkan juga dengan 100.000 lebih kendaraan sudah bertolak dari Pelabuhan Merak Banten menuju Bakahuni, Lampung. Dan kepolisian juga nantinya juga akan membantu proses penjagaan di tol guna untuk ketika nantinya sudah terpantau kemacetan ataupun padat, ini nantinya kontraflow akan diberlakukan, maupun juga ASDP juga akan sudah memberlakukan untuk kendaraan bermotor maupun juga truk muatan barang dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan untuk mengantisipasi lonjakan. Dari Merak Banten, Indra Setiabudi, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Sementara itu, beberapa jam sebelum penutupan Pelabuhan Gilimanuk menjelang Hari Raya Nyepi, lalu lintas penyeberangan terlihat lenggang Jumat malam. Hanya terdapat sejumlah penumpang dan kendaraan yang melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Ketapang. Pembatasan operasional dilakukan, di mana kapal yang beroperasi hanya diizinkan mengangkut penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk, sedangkan dari Ketapang kapal berlayar tanpa penumpang. Pelabuhan Gilimanuk sendiri resmi ditutup mulai Sabtu pagi 29 Maret 2025 mulai pukul 05.00 waktu Indonesia bagian tengah dan kembali dibuka Minggu pagi pukul 06.00. Dari Jemberana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan.
Tradisi mudik yang telah jalan turun-temurun di Indonesia tak lepas dari keunikannya. Saking kreatifnya, para pemudik sengaja membuat kata-kata lucu yang kemudian ditempel di belakang kendaraan mereka. Tulisan-tulisan yang terbilang lucu tersebut selain sebagai salah satu bentuk ekspresi yang akan membuat pembacanya tergelitik, juga agar semangat mudik lebih terasa. Salah satunya adalah tulisan, "Dunia ini jahat, yang baik hanya senyum istriku." Wah, dalam banget sih Mas. Semoga pas sampai rumah nggak cuma senyumnya aja ya yang baik. Nah, kalau yang satu ini pemudik yang paham arah. GPS boleh nyasar, tapi hati tetap kudu lurus ke tujuan yang benar. Pulang ke kampung halaman itu jelas ada sambutan hangat, makanan enak dan keluarga yang menunggu. Kalau balik ke hati mantan, bisa-bisa disambut dengan kata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sudah bahagia." Selain tulisan lucu ada pula curhatan, seperti tulisan pemudik asal Jawa Tengah yang intinya belum bisa bawa uang banyak karena baru bekerja beberapa bulan. Saya kerja jadinya belum bawa banyak duit. Nanti yang ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tulisan-tulisan lucu yang dipasang para pemudik ini menjadi hiburan tersendiri saat menempuh panjangnya perjalanan mudik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Ribuan pemudik motor ini hanya bisa bergerak sangat lambat saat mendekati pasar Tumpah Mundu di Kabupaten Cirebon pada Jumat pagi. Mudik yang datang dari Jakarta menuju Jawa bahkan sesekali tak bergerak akibat hilir mudik warga mengunjungi pasar. Keberadaan angkutan umum turut memperparah arus lalu lintas di jalur arteri Pantura lantaran menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan. Tak hanya itu, pangkalan tukang ojek yang berada di depan pasar Tumpah Mundu Cirebon juga menjadi faktor kepadatan ribuan pemudik. Kondisi ini disebabkan memakan badan jalan, bahkan hingga setengah jalan yang digunakan untuk mangkal ojek tersebut. Sementara pada H-3 jelang Lebaran, volume kendaraan pemudik khususnya roda 2 membludak sejak Kamis malam. Gerombolan pemudik yang datang secara bersamaan membuat kepadatan panjang di depan pasar Tumpah tak terhindarkan. Terlebih minimnya petugas yang mengatur lalu lintas dan hilir mudik warga membuat kondisi di jalur ini kian semrawut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Musibah kebakaran menimpa nasabah MNC Insurance, pemilik toko desain interior Violetta di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik polis properti Allris ini kembali tersenyum saat klaim yang diajukan sangat mudah dan segera diserahkan kepadanya untuk kembali bangkit merenovasi tempat usahanya. Penyerahan klaim secara simbolis diserahkan oleh Direktur Marketing MNC Insurance Mendy Sihombing kepada David Haryono di tokonya di Jalan Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur. Kami berkomitmen dari MNC Asuransi Indonesia memberikan bukti transparansi di dalam pelaksanaan klaim yang diderita oleh klien kami atas manfaat yang mereka dapatkan dengan membeli atau maupun mendapatkan polis yang telah didapat dari MNC Asuransi Indonesia. Dalam penyerahan klaim asuransi yang juga dihadiri mitra agen MNC Insurance, Tan Sandi Yonatan ini, PT MNC Asuransi Indonesia menyerahkan klaim asuransi properti Allris 1,22 miliar rupiah. Saya merasa senang dan bersyukur bisa dipakai untuk usaha bagus, profesional, bisa diandalkan. Menurut saya MNC sangat layak, sangat bagus sesuai dengan janji-janji yang telah disampaikan. Kalau kita berbicara mengenai bis asuransi, ini adalah bis janji, bis layanan, dan bis servis. Dan selama ini MNC selalu menepati apa yang diutarakan sesuai dengan isi polisnya, sesuai dengan janjinya secara cepat, secara efektif, secara efisien. Bangunan toko 3 lantai ini pada Juli tahun 2024 lalu mengalami kebakaran imbas dari terbakarnya toko Springbed yang berada tepat di sampingnya. Dengan dibayarkan klaim tersebut diharapkan renovasi toko Violetta Interior Decoration milik David dapat segera rampung dan bisa kembali beroperasi normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira iNews melaporkan. MNC Live melalui Risha Dilianti
dipercaya memegang posisi Wakil Ketua Umum 6 Asosiasi Fintech Indonesia periode 2025-2029 saat RUA Aftech 2025 di Hotel Art Hotel Mangkuluhur, Jakarta. Kelompok 6 dalam kepengurusan Aftech mencakup sektor insurance, e-commerce, dan crowdfunding yang memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan berbasis teknologi. Ke depan, MNC Life berkomitmen untuk hadirkan layanan terbaik bagi masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi bersama platform digital lain. Tentu harapannya MNC Life melalui Aftech dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam menjalin dan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan platform digital lain dan juga regulator, sehingga dapat memberikan layanan yang inklusif dan juga relevan untuk masyarakat Indonesia. Memperkuat dari sisi tata kelola dan governance, yang kita juga unjuk baru ini sekarang sertifikasi untuk para pengurus-pengurus perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke dalam Aftech. Kita juga sekarang kedua memperkuat kolaborasi juga antar lembaga, yaitu di sini OJK, Bank Indonesia, dan Komdigi. Mempercepat transformasi digital dalam industri keuangan dan asuransi menjadi salah satu agenda MNC Life bersama perusahaan fintech dan e-commerce. Dari Jakarta, Naura Syafika, Andri Setiawan, iNews melaporkan.